Seorang bocah laki-laki secara tidak sengaja berubah menjadi dan mendapatkan keabadian. Namun, burung kecilnya benar-benar hilang. Tetapi sejak hari dia membunuh monster lain, Reito menemukan bahwa dia bisa menyerap energi kehidupan monster lain untuk memperkuat dirinya. Jadi, dia bersembunyi dan mengembangkan diri di ruang bawah tanah. Akhirnya, setelah melahap 99 monster, Reito berevolusi ke tahap kedua Ghoul. Meskipun bentuk ini sangat jelek, setidaknya dia mendapatkan otot kembali. Dengan standar evolusi ini, Reito berpikir dia bisa menumbuhkan Kun kembali. Kun juga sangat diharapkan. Setelah berevolusi menjadi Ghoul, baik otot maupun sihirnya meningkat pesat. Yang lebih hebat lagi, dia bisa memasukkan sihir ke dalam senjatanya untuk memberikannya mantra. Reito sekarang jauh melampaui dirinya yang dulu sebagai manusia. Tetapi pada hari ini, seorang gadis berambut pirang tiba-tiba masuk ke ruang bawah tanah. Gadis itu berusaha keras untuk mengalahkan satu monster. Reito menduga dia seorang pemula. Dia awalnya ingin menyapa gadis itu. Tapi setelah dipikir-pikir, penampilannya saat ini mungkin akan menakuti gadis itu. Reito memutuskan untuk mengikutinya, mencari kesempatan yang tepat untuk menunjukkan diri. Tidak lama kemudian, si pirang bertemu dengan monster tingkat tinggi. Meskipun teknik pedangnya bagus, dia jelas kekurangan kekuatan. Pedang si pirang direbut oleh tengkorak. Terlihat dia akan dibunuh oleh tengkorak. Reito mengeluarkan suara untuk menarik perhatian tengkorak. Ghoul. Apakah dia terlalu takut untuk menyerang? Lalu, itu, syukurlah kau baik-baik saja. Gadis pirang itu sangat ketakutan oleh monster ini. Reito melemparkan senjatanya ke tanah, menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia juga seorang petualang. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Reito menjadi seperti ini, dia tetap berterima kasih kepada Reito. Gadis itu bertanya pada Reito, "Bisakah aku pergi sekarang?" Reito meminta gadis itu untuk membelikannya 2 potong pakaian. Dia juga ingin kembali ke kota. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan sekantong batu ajaib di tanah. Setelah membeli pakaian, "Uang ini untukmu sebagai ucapan terima kasih." Gadis itu setuju untuk membantunya. Dia menyuruh Reito untuk menunggu dengan sabar. Setelah gadis itu pergi, Reito terus memburu monster untuk mendapatkan experience. Sekarang dia bisa melihat inti monster dengan tepat, dan membunuhnya dengan satu serangan. Tidak lama kemudian, gadis itu kembali dengan pakaian. Dia menepati janjinya, dan mengembalikan sisa uangnya kepada Reito. Melihat Reito akan mengambil pakaian, gadis itu segera mundur. Saat ini, dia masih sedikit takut pada pria aneh ini. Reito tidak sabar untuk berganti pakaian. Dengan begini, dia terlihat seperti orang normal. Gadis itu mengeluarkan cermin untuk Reito. Wajah ini masih terlalu menakutkan. Untungnya, dia telah menyiapkan topeng sebelumnya. Reito mengambil topeng dan hendak memakainya. Topeng itu menempel dengan sendirinya di wajahnya. Seberapa keras pun dia mencoba, topeng itu tidak bisa dilepas. Si rambut pirang segera meminta maaf padanya. "Topeng ini kubeli di pedagang kaki 5. Saat itu, topeng ini terlihat cocok untuk Reito. Dan aku juga sudah memeriksanya. Tidak ada aura kutukan di topeng ini." Reito menyalurkan aura suci ke tangannya. Dengan aura suci, topeng itu sedikit mengendur. Namun, tetap saja tidak bisa dilepas. Si rambut pirang meminta maaf pada Reito. Dia merasa telah mencelakakan Reito. Reito tidak mempermasalahkannya. Jika menemukan seseorang dengan aura suci yang lebih kuat, mungkin topeng ini bisa dilepas. Reito menyuruhnya untuk tidak khawatir. Si rambut pirang pun benar-benar lega. Dia tidak akan takut lagi pada Reito. Setelah itu, mereka berdua kembali ke kota. Namun, saat memasuki kota, Reito dihentikan oleh penjaga. Meskipun si rambut pirang membuktikan identitas Reito, para penjaga tetap ingin menggeledahnya. Namun, mereka menarik topeng itu sekuat tenaga, tetapi tetap tidak bisa dilepas. Akhirnya, mereka membiarkan Reito masuk ke kota. Setelah masuk kota, Reito mengelabui si rambut pirang dengan menggunakan kereta kuda. Dia tidak ingin merepotkan gadis itu. Setelah malam tiba, Reito diam-diam menemui teman lamanya, penyihir bernama Lorin. Namun, saat dia membangunkan temannya yang sedang tidur, Lorin sangat terkejut. "Apa, itu topeng? Jangan menakutiku." "Reito, ada apa?" Untuk berevolusi dari Ghoul tingkat rendah menjadi Ghoul pemakan, ia telah melahap 99 Ghoul sejenis. Setelah ototnya tumbuh, Reito langsung pergi menemui Lorin, kekasih lamanya, karena hanya Lorin yang bisa ia percayai. "Lorin, bangun." "Reito, ada apa?" Reito memberitahu Lorin bahwa ia sebelumnya ditelan oleh naga.
lalu dikeluarkan dari anusnya, dan akhirnya menjadi Andit. Lorin merasa ini seperti cerita dongeng. Namun, melihat wujud Reto saat ini, ia hanya bisa percaya. Lorin bertanya apa rencananya ke depan. Reto bilang ia masih ingin menjadi petualang, dan harus menjadi petualang tingkat perak dewa. Itu adalah cita-cita seumur hidupnya. Tapi dengan wujudnya saat ini, ia tidak bisa menerima misi dari guild. Lorin meminta Reto untuk menunggu di sini. Ia bisa membantunya mendapatkan pekerjaan. Tapi Reto harus menjadi kelinci percobaannya. Meneliti Andit yang berevolusi sangat menarik. Reto mengira ia akan dibedah. Lorin bilang itu tidak perlu. Ia hanya membutuhkan sedikit jaringan kulit dan otot. Reto memintanya untuk menukar material monster menjadi emas. Ia ingin membeli pedang yang lebih bagus. Setelah mendapat uang, Reto pergi ke toko pandai besi dengan perlengkapan lengkap. Penjaga toko menyadari celah di senjatanya unik. Ini jelas senjata yang sudah diencan. Performanya sudah mencapai batasnya. Dari kondisi kerusakannya, sepertinya Anda menggunakan sihir atau ki. Ya, aku bisa menggunakan sihir anti-sihir dan juga ki. Dan juga sihir suci. Aku bisa menggunakan semuanya. Sungguh menakjubkan. Raid meminta resepsionis untuk merahasiakannya, lalu memberinya sekantong uang. Resepsionis memintanya menunggu selama setengah bulan. Membutuhkan waktu untuk menempa senjata berkualitas tinggi. Sebelum pergi, pandai besi itu memberi Raid pedang besar sebagai senjata sementara. Mereka juga menyadari bahwa tamu ini memiliki rahasia yang tak terkatakan. Setelah kembali, Raid membuatkan makan malam untuk Lorin. Lorin memintanya untuk makan bersama. Namun Raid berkata bahwa dia tidak perlu lagi makan makanan manusia. Lorin memberitahunya bahwa menurut literatur, Andit memang berubah dari manusia. Umumnya setelah menjadi Andit, mereka akan kehilangan kesadaran dan ingatan. Dalam hal ini, kau sangat berbeda dari Ghoul lainnya. Mungkin inilah alasan mengapa kau bisa terus berevolusi. Aku juga ingin tahu akan menjadi apa kau selanjutnya. Raid sendiri tidak tahu. Dia hanya berharap bisa menjadi lebih seperti manusia. Alasan Lorin mau mempercayai Raid adalah karena mereka telah berpetualang bersama bertahun-tahun yang lalu. Saat itu Lorin belum sebesar sekarang. Tapi dia memulai debutnya di puncak. Lorin memiliki status penyihir agung yang diakui kekaisaran. Dia bisa langsung disertifikasi sebagai petualang peringkat perak ilahi. Dia tidak peduli dengan peringkat. Dia selalu mengambil misi mengumpulkan tanaman obat. Untuk melindungi Lorin, Guild meminta Raid untuk bergabung dengannya. Saat mengumpulkan tanaman obat, Raid berjaga-jaga di sampingnya. Setiap kali ada bahaya, Raid akan berdiri di depannya. Menggunakan bola api. Menggunakan bola api. Luar biasa, keduanya menjadi teman hidup dan mati. Untuk tujuan ini, dia harus terus berburu monster di dungeon. Setelah Raid tiba di dungeon, dia kebetulan bertemu seorang pria parubaya yang diserang oleh slime raksasa. Raid membunuh slime itu dengan satu tebasan dan menyelamatkan pria itu. Saat pria itu hendak berterima kasih padanya, Raid langsung pergi. Dia tidak ingin terlibat dengan orang lain. Lagi pula di dalam dungeon, petualang mungkin saling menyerang untuk memperebutkan sumber daya. Namun, pria itu menghalanginya lagi. Dia meminta Raid untuk bergabung dengannya. Pria itu berkata dia membutuhkan 15 koin emas untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak dapat mencapainya. Raid menyetujui permintaannya. Dia membawa pria itu ke bagian terdalam dungeon. Tempat ini dulunya adalah wilayah naga. Dia mengira akan ada banyak harta karun. Tapi setelah naga itu menghilang, tidak ada yang tersisa. Saat itu, pria itu mengingatkannya bahwa ada lorong tersembunyi di sisi lain. Melewati lorong sempit, mereka berdua tiba di sebuah ruangan yang luas. Pria itu mengira tidak ada apa-apa di sini. Siapa sangka, sebuah lingkaran sihir teleportasi tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka. Paman itu langsung berpindah ke tempat lain. Melihat itu, Rate pun mengikutinya. Ketika Rate membuka matanya kembali, seorang prajurit kerangka raksasa muncul di hadapannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah paket pengalaman super yang dikirim oleh sistem. Setelah melahapnya, mungkin dia bisa berevolusi ke tahap berikutnya. Dari berevolusi menjadi Ghoul, dia hanya perlu melahap monster. Dari Ghoul berevolusi menjadi vampir, dia harus menghisap darah manusia. Secara tidak sengaja, sang protagonis menggigit orang yang dicintainya. Tanpa diduga, dia berevolusi lagi. Kali ini, dia akhirnya memiliki wajah manusia. Roline penasaran mengapa Rate tiba-tiba menyerangnya. Mungkinkah kesadaran manusianya perlahan menghilang? Rate memberitahunya bahwa ini mungkin berkaitan dengan raksasa tulang yang dia bunuh 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, Rate masuk ke area tersembunyi labirin untuk menyelamatkan seseorang. Di sana, dia bertemu dengan penguasa raksasa tulang. Setelah memberikan mantra pada senjatanya, dia menebas lutut raksasa itu dengan seluruh kekuatannya. Namun, serangan ini tidak berpengaruh.
Dan saat itu, jalan keluarnya telah menghilang. Dia tidak bisa pergi tanpa mengalahkan penguasa. Rate mengubah taktiknya. Dia menyelimuti pedangnya dengan energi suci, lalu berlari dengan cepat, dan menusuk betis raksasa itu. Tiba-tiba terdengar suara retakan. Salah satu kaki raksasa itu langsung patah. Tubuh besarnya pun tumbang. Setelah membunuh raksasa itu, Rate menyembuhkan Kun dengan energi suci. Kemudian, dia mengeluarkan batu ajaib seukuran cangkir D. Kun hampir tidak percaya bahwa pria kecil ini bisa membunuh raksasa kerangka. Rate memberikan batu ajaib itu kepada Kun, dan memintanya untuk membantunya berbelanja di toko. Kun merasa tidak pantas menerima hadiah sebesar ini untuk hal sekecil itu. Rate pun menambahkan satu syarat lagi, makan gratis seumur hidup di restoran Kun. Mendengar itu, Kun langsung menangis ketakutan. Kau tidak gila, kan? Mau makan sebanyak apapun, silakan saja. Setelah kesepakatan tercapai, keduanya meninggalkan labirin dan kembali ke kota. Namun, Rate merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia sangat menginginkan darah dan daging manusia. Rate pergi ke rumah Roline. Roline melihatnya tampak lesu. Tiba-tiba, Rate memeluknya. Rate, apa yang kau lakukan? Roline, aku. Enak. Roline bertanya pada Rate, apakah kesadaranmu masih ada di tubuh ini? Setelah menunggu lama, Rate tidak menjawab, karena tidak ada pilihan lain. Roline pun menggunakan cahaya suci untuk membuatnya pingsan hingga malam hari. Rate baru terbangun, dan ingat bahwa dia telah melukai Roline. Dia segera meminta maaf kepada Dewi. Roline tidak marah. Dia ingin tahu mengapa Rate tiba-tiba kehilangan kesadaran. Rate memberitahu Roline, aku hanya merasa kau sangat lezat. Aku pernah merasakan hal yang sama terhadap manusia lain. Roline merasa itu wajar. Goul memang menyukai darah dan daging manusia. Roline hendak pergi, tapi Rate memanggilnya kembali. Ia menurunkan baju Roline, dan mendapati lukanya masih ada. Roline memintanya untuk tidak khawatir. Ramuannya sudah habis terjual. Besok ia akan mencari ramuan lagi. Rate meletakkan kedua tangannya di bahu Roline, dan menggunakan seluruh energi sucinya untuk menyembuhkannya. Tak lama, lukanya menghilang sepenuhnya. Roline menyadari Rate juga berbeda dari sebelumnya. Ia tidak hanya berbicara lebih lancar, tetapi topengnya juga berubah bentuk. Sepertinya topeng itu bukan hanya dikutuk. Apakah ia berubah sesuai pikiranmu? Aneh sekali, aku pernah mendengar beberapa pedang ajaib memiliki kesadaran. Roline juga merasa takjub. Jika topeng itu bisa berubah sesuai pikiranmu, mungkin kau bisa mencoba melepaskannya. Rate memintanya untuk mencoba. Namun, Roline sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap tidak bisa. Akhirnya, ia menyerah. Roline berkata pada Rate bahwa sekarang ia berbicara jauh lebih lancar. Sepertinya ia berevolusi lagi. Rate kebingungan. Setelah mengalahkan raksasa itu, ia tidak mendapatkan apa-apa selain batu ajaib. Roline menduga mungkin karena ia meminum darahnya. Dibandingkan dengan Goul, sekarang kau lebih mirip Howl. Itu adalah monster yang levelnya lebih rendah dari vampir kelas bawah. Rate tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Roline memberitahunya bahwa mungkin ini adalah evolusi eksistensial yang tertulis di buku. Konon monster akan berevolusi sesuai dengan keinginannya. Rate bertanya, kenapa aku tidak langsung menjadi vampir? Roline menduga, mungkin seperti sistem level di guild petualang. Tidak mungkin langsung naik dari perunggu ke raja. Setiap kenaikan level harus memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan pola evolusi monster, monster di dekat gunung berapi biasanya berevolusi dengan atribut api. Sementara yang di dekat air akan memiliki atribut air. Apakah lingkungan yang memengaruhi monster? Atau monster itu sendiri yang berubah sesuai keinginannya? Belum bisa dipastikan. Mungkin sebentar lagi, kau juga bisa menjadi vampir sesuai keinginanmu. Tapi sebelum itu, aku ingin mencatat perubahanmu. Rate khawatir Roline akan membedahnya. Ia segera pamit untuk menemui pandai besi dan memperbaiki senjatanya. Keesokan paginya, ia menemui pandai besi, dan melihat senjata pemberiannya telah menjadi besi tua. Pandai besi bertanya mengapa bisa begitu. Rate menjelaskan bahwa untuk mengalahkan penguasa, ia terpaksa menyalurkan energi suci ke pedangnya. Itulah sebabnya senjatanya rusak. Ia menanyakan apakah senjata pesanannya sudah selesai. Pandai besi mengatakan masih butuh waktu. Lalu ia memberikan pedang yang lebih bagus kepada Rate. Untuk sementara, anak laki-laki itu secara tak terduga berubah menjadi Goul, dan mendapatkan kekebalan terhadap semua racun. Tapi dia juga kehilangan anunya selamanya. Jadi meskipun mantan kekasihnya bergelantungan di depannya setiap hari dengan payudara besarnya, Rate tidak berdaya. Tapi bagi Lorraine, kondisi Rate sangatlah menarik. Lepas dulu bajumu. Aku ingin mempelajari struktur tubuhmu dengan alat sihirku. Tunggu, lalu biarkan aku memotong sebagian tubuhmu. Memotongnya. Sebagai seorang alkemis, Lorraine sering membutuhkan bahan percobaan.
Rate yang kebal racun sangat cocok untuk jadi kelinci percobaan. Sangat tepat untuk uji coba racun. Hari itu, Lorraine menggabungkan 9 jenis racun. Rate merasa takut saat melihatnya, tapi dia tetap meminum sebotol racun itu sekaligus. Setelah minum, dia berbaring di meja dengan ekspresi kesakitan. Lorraine bertanya apakah dia perlu penawar racun dengan sihir. Namun, Rate berkata, rasanya cuma tidak enak saja. Melihat Rate begitu sombong, Lorraine memberinya sebotol ramuan misterius. Racun lagi, coba buka. Darah. Lorraine memberitahunya, ini darahku sendiri. Aku telah memberikan sihir pengawet pada botolnya. Mungkin kau akan menekan rasa hausmu akan darah. Tapi aku harap kau meminumnya secara teratur. Sebelum kau benar-benar kehilangan akal sehatmu. Rate segera menuangkan setetes di jarinya dan mencicipinya. Enak, hanya setetes saja, cukup untuk menekannya. Aku akan meminumnya perlahan. Uji coba racun hari ini selesai. Rate berencana untuk mengambil misi di guild. Lorraine mengingatkannya, pergi ke guild dengan penampilan seperti ini pasti akan menimbulkan keributan. Jadi dia menyuruh Rate untuk mengubah identitasnya sebelum mengambil misi. Rate mengikuti saran Lorraine. Dia membuat nama baru untuk dirinya sendiri. Resepsionis agak curiga, tapi akhirnya dia berhasil mengelabui mereka. Rate mendapatkan lencana petualang peringkat besi hitam yang baru, dan tidak sabar untuk berburu monster di ruang bawah tanah dan menyelesaikan misi. Namun, begitu masuk, dia mendengar suara anak-anak di kejauhan. Saat mendekat, ternyata itu adalah 2 petualang pemula. Dia bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati mereka bertarung. Meskipun penyembuh dan pendekar pedang adalah pemula, mereka bekerja sama dengan cukup baik. Melawan monster level rendah, tidak masalah. Seperti sebelumnya, dia pasti akan tinggal dan membimbing para pemula. Tapi dengan penampilannya saat ini, lebih baik tidak menampakkan diri. Jadi dia melanjutkan penjelajahannya sendirian ke tempat yang lebih dalam. Rate menggunakan portal untuk sampai ke peta tersembunyi yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Begitu masuk, dia langsung tercengang. Ternyata ada rumah dan barang-barang manusia di sini. Dia hendak mengambil boneka beruang di lantai. Tetapi saat disentuh, boneka beruang itu berubah menjadi debu. Rate mendekati tempat tidur, dan menemukan mayat hidup terbaring di tempat tidur. Saat ia masih bingung, sebuah suara wanita terdengar dari belakangnya. Wanita itu bertanya apa tujuannya datang ke sana. Reito merasa wanita itu bukan orang baik. Ia segera menjawab, saya tetangga sebelah. Saya hanya mengambil barang rongsokan yang tak bertuan. Kau pencuri, ya? Kalau begitu, apa kau siap mati di sini? Jadi, pergilah. Astaga, hanya dengan satu pertemuan, kekebalan tubuhnya hampir hancur. Reito susah payah berdiri. Wanita itu tidak melanjutkan serangannya. Ia tertarik pada tubuh Reito. Ia meminta maaf pada Reito, dan mengatakan bahwa ia telah salah paham. Reito tidak berani marah. Wanita itu melepas jubahnya dan melemparkannya ke depan Reito. Reito diam-diam bersukacita. Sepertinya nyawanya selamat hari ini. Wanita itu memperingatkan Reito untuk tidak membocorkan rahasia tempat ini kepada siapapun. Lalu ia memberikan Reito sebuah peta ajaib. Peta itu tidak memiliki tanda apapun di permukaannya, tetapi bisa merekam labirin yang telah dijelajahi oleh para petualang. Setelah selesai menjelaskan, ia menggunakan sihir untuk mengirim Reito keluar labirin. Setelah Reito kembali, ia menceritakan pengalamannya hari ini kepada Lorraine. Awalnya Lorraine mengira ia terkena mantra persahabatan lagi. Namun, setelah memeriksa jubah dan peta dengan teliti, ia tidak menemukan keanehan. Lorraine memberitahu Reito, peta ini tidak bereaksi terhadap sihirku. Ia meminta Reito untuk mencobanya sendiri. Saat Reito menyalurkan sihirnya, peta itu memancarkan cahaya merah. Peta topografi labirin muncul secara otomatis. Lorraine menemukan 2 titik kecil yang bergerak di peta. Berdasarkan namanya, itu adalah 2 pendatang baru sebelumnya. Lorraine berteriak kegirangan. Benda ini adalah artefak sihir tingkat nasional. Ia meminta Reito untuk mencoba mengganti peta lain. Reito melambaikan tangannya, dan labirin lain muncul. Namun, peta ini belum lengkap. Sepertinya area yang belum dijelajahi Reito tidak akan ditampilkan. Lorraine bertanya padanya, siapa wanita misterius yang hampir membunuhmu tadi? Reito juga tampak bingung, jadi ia memutuskan untuk menjelajahi lagi. Lorraine mencegah Reito, kalau kau terbunuh secara tidak sengaja, itu tidak sepadan. Reito sama sekali tidak khawatir. Orang misterius itu hanya mengatakan untuk tidak membocorkan rahasianya, bukan untuk membunuhku. Kemudian ia membawa senjata dan perlengkapannya, dan kembali ke labirin Mizutsuki. Namun, kali ini ia bahkan tidak dapat menemukan gerbang sebelumnya. Apakah ini berarti aku tidak boleh datang? Bukankah seharusnya? Jangan datang sekarang. Bocah itu tiba-tiba menjadi lumpuh. Tetapi ia tidak pernah menyerah pada tekadnya untuk menjadi petualang top. Oleh karena itu,
Reito menciptakan identitas baru untuk dirinya sendiri, dan memulai dari awal. Pertama, ia harus mengikuti tes kualifikasi tingkat perunggu. Ujian kali ini membutuhkan kerja sama tim. Guild memberikan 2 rekan tim untuk Leyte. Pendekar berambut merah, ahli pertarungan jarak dekat, bisa berperan sebagai garda depan tim. Penyihir berambut merah muda, mahir sihir penyembuhan, bisa berperan sebagai penyihir dan penyembuh. Penguji mengumumkan aturan dan tugas ujian. Tim dinyatakan lulus jika mencapai titik yang ditandai di peta. Tim yang pertama tiba akan mendapatkan poin lebih banyak. Setelah itu, setiap tim diberikan peta. Namun, di pintu masuk labirin, Leyte tiba-tiba memanggil rekan timnya. Ternyata peta itu adalah versi 10 tahun yang lalu, dan tidak bisa dijadikan acuan. Leyte kemudian pergi ke pedagang di luar labirin untuk membeli peta baru. Setelah dibandingkan, rekan timnya menyadari perbedaannya. Di peta baru, lokasi jebakan dan monster ditandai secara detail. Jelas bahwa ujian kali ini dimaksudkan untuk menguji para pemula. Apakah mereka memiliki ketelitian yang dibutuhkan seorang petualang? Mengikuti petunjuk peta baru, ketiganya menghindari jebakan dan monster, dan baru bertemu monster pertama setelah sekian lama. Itu hanyalah sekelompok kerangka tingkat rendah. Penyihir berambut merah muda dengan cepat mengeluarkan sihir penguatan. Dengan peningkatan kekuatan, pendekar berambut merah membantai kerangka. Dengan beberapa tebasan cepat, Leyte merasa kedua pendatang baru ini memang bagus. Tidak hanya bekerja sama dengan baik, mereka juga mengontrol distribusi mana dengan tepat. Namun, seharusnya tidak ada monster di sini. Leyte maju untuk melihat, dan menemukan sebuah kantong obat di tanah. Sepertinya seseorang sengaja memancing monster ke sini. Leyte memberitahu rekan timnya bahwa ada orang yang menyergap di depan. Kalian hati-hati dan ikuti aku. Seorang pria botak tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Leyte dengan cepat menangkisnya. Hati-hati, masih ada 2 orang lagi. Pendekar berambut merah meminta Leyte untuk menghadapi orang yang menyelinap di belakang. Dia akan menahan pria botak itu. Ark. Leyte. Terima kasih, Lola. Sial, mataku. Ini balasan untuk yang tadi. Leyte. Berkat kerja sama tim, musuh dengan cepat dikalahkan. Leyte memberitahu kedua rekan timnya bahwa dalam petualangan di labirin, tidak hanya monster yang harus diwaspadai, tetapi juga manusia. Kemudian dia melanjutkan perjalanan bersama rekan timnya, dan segera tiba di titik yang ditandai di peta. Namun, ada sebuah gerbang besar yang menghalangi jalan. Di balik gerbang itu adalah aula utama. Leyte bertanya pada pendekar berambut merah, "Sudah siap?" Saat itu, tim lain juga tiba. Leyte memutuskan untuk membiarkan orang-orang bodoh ini menjelajah lebih dulu. Pendekar berambut merah tidak mengerti tindakannya. Kalau mereka masuk duluan, kita tidak akan jadi yang pertama, kan? Namun tak lama kemudian, jeritan terdengar dari dalam pintu. Staff Guild segera membawa keluar beberapa orang yang babak belur dan pingsan. Dari dungeon, si rambut merah dan si rambut pink saling bertatapan, menunjukkan tekad mereka. Lagi pula, hanya dengan terus menantang diri sendiri, mereka bisa menjadi petualang yang lebih kuat. Kemudian, ketiganya memasuki aula Lord. Gadis ini sangat pusing. Pacarnya, yang telah menjadi Ghoul, masih dilirik oleh wanita lain. Dan wanita itu bahkan tidak ragu-ragu mengejarnya sampai ke rumah untuk berinteraksi lebih dalam dengan sang pria. Raid, sang pria, juga mengeluh tanpa henti. Dia tidak tertarik pada wanita saat ini, dan hanya ingin segera berevolusi menjadi vampir. Belum lama ini, Raid membawa 2 pendatang baru untuk mengikuti ujian. Sebelum tahap terakhir, mereka bertiga dihadang oleh slime raksasa. Kedua rekan timnya hendak menyerang monster itu, tetapi Raid mengingatkan mereka bahwa ujian tersebut tidak mengharuskan mereka melawan monster. Namun, si rambut merah yang berapi-api sudah menyerbu. Serangan ini sudah kuduga, bidik intinya. Raid tahu bahwa dengan kekuatan mereka berdua, mereka cukup mampu menghadapi slime raksasa itu. Meskipun mungkin mereka akan sedikit kesulitan melihat si rambut merah dipukul mundur oleh slime. Rola meminta Raid untuk membantu. Setelah Raid bergabung dalam pertarungan, semua tentakel slime terputus. Sihir Rola di belakang juga telah selesai diisi. Api besar. Berhasil. Beri dia serangan terakhir sebelum dia beregenerasi. Baik. Raid mengeluarkan botol dan mengisinya dengan lendir. Benda ini sangat berharga. Bahkan jika dibagi 3, masing-masing orang akan mendapatkan 1 koin perak.
Saat mereka membersihkan medan perang, tim lain bergegas menuju tahap terakhir. Kali ini, Rolla dan si rambut merah tidak terburu-buru mengejar. Karena mereka tahu, pasti ada jebakan yang menunggu tim pertama yang tiba. Benar saja, tim sebelumnya dengan cepat tergeletak di depan pintu. Saat itulah si rambut merah mengerti bahwa mereka sengaja disesatkan oleh penguji. Tim yang tiba paling awal seharusnya mendapatkan hadiah yang lebih banyak, kan? Sebagai seorang petualang, yang penting adalah menyelesaikan misi dalam batas waktu yang ditentukan. Bertindak gegabah hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Si rambut merah bertanya pada Raid, kenapa kau tidak memberitahuku pengalamanmu lebih awal? Raid menjawab dengan dingin, kau harus belajar berpikir mandiri. Dengan begitu, kau bisa menjadi petualang yang tangguh. Keduanya membuka sebuah pintu. Penguji guild sudah menunggu sejak tadi. Kali ini, Rolla lebih berhati-hati. Dia meminta penguji untuk menunjukkan kartu identitasnya. Setelah melihat kartu identitasnya, barulah mereka percaya bahwa penguji itu tidak berbohong. Ketiganya mendapatkan lencana petualang perunggu mereka sendiri. Lalu mereka menyerahkan lencana mereka ke petugas pendaftaran guild. Setelah dikonfirmasi, ketiganya resmi menjadi petualang perunggu. Setelah berterima kasih kepada Red, keduanya berpisah. Namun, Red telah menimbulkan kecurigaan guild. Red hendak pergi, tapi Sira tiba-tiba menariknya. Aku hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Red tidak melawan, karena dari nada suara Sira, dia merasakan perhatian seorang teman. Jadi dia memutuskan untuk menceritakan apa yang dialaminya kepada Sira, agar Red benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Sira mengeluarkan sebuah surat perjanjian. Dia berjanji kepada Red bahwa dia tidak akan membocorkan rahasianya. Red melepas topinya. Sira hampir berteriak. Red memberitahu Sira, aku sekarang Andit, tapi aku tidak akan menyerang manusia. Sira mempercayai perkataan Red. Lagi pula, dia dulu terkenal sebagai orang baik. Sira meminta Red untuk memperkenalkannya kepada Lorraine. Dia ingin berbicara dengan Lorraine secara detail tentang kondisi Red, karena akhir-akhir ini banyak petualang baru yang hilang. Setiap guild mencurigai adanya penculikan rahasia, dan penampilan Red belakangan ini tidak seperti pendatang baru. Karena iri, seseorang telah melaporkan Red ke guild. Mengetahui bahwa dirinya telah menarik perhatian, Red memutuskan untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Karena kalian semua bilang begitu, maka aku tidak akan pergi ke labirin untuk sementara waktu. Berapa lama yang Anda maksud dengan sementara waktu? Sekitar 3 hari. Kalau begitu 4 hari. Wanita ini sangat pusing. Meskipun dirinya sudah dewasa, dia masih harus tidur sendirian setiap hari. Hanya karena suaminya saat ini hanya setengah pria. Jadi Red hanya ingin cepat menjadi besar dan kuat. Hari itu, Red akhirnya mendapatkan pedang besar epik yang dibuat oleh Pandai Besi. Dia tidak sabar untuk mencoba kekuatan senjata barunya. Menurut Pandai Besi, pedang ini dapat diinfuskan dengan sihir dan energi suci. Red segera menambahkan energi suci ke pedang besar itu. Kali ini pedang besar itu tidak hancur seperti sebelumnya. Dengan sekali ayunan, dia membelah kayu menjadi 3 bagian. Pandai Besi mengambil sepotong kayu dan menemukan tunas baru tumbuh di atasnya. Tak disangka energi suci memiliki kegunaan seperti ini. Dia penasaran bagaimana Red bisa menggunakan energi suci. Kemampuan ini biasanya harus diberikan oleh dewa. Red memberitahu Pandai Besi bahwa dia sebelumnya telah memperbaiki sebuah gereja yang terbengkalai. Mungkin karena itu dia diberkati oleh dewa. Red bertanya kepada Pandai Besi, bisakah beberapa kekuatan ditambahkan ke pedang secara bersamaan? Misalnya, menggunakan sihir dan energi suci secara bersamaan? Pandai Besi menjawab dengan serius. Konon ada teknik fusi sihir. Menggunakan sihir dan energi suci secara bersamaan dapat meningkatkan daya hancur secara signifikan. Jika gagal, penggunanya akan hancur berkeping-keping. Red berpikir karena dia sudah Andit, dia bisa mencobanya. Pandai Besi memintanya untuk menguji dengan pedang murah lainnya. Red pertama-tama memasukkan sihir ke dalam senjata. Lalu, dia menggunakan kekuatan ki di tangan lainnya. Namun, dia menyadari bahwa menggabungkan kedua kekuatan itu sangat sulit. Rasanya, seperti mencoba memasukkan sesuatu ke dalam kotak yang sudah penuh. Ini buruk, aku tak bisa melanjutkan ini. Kekuatan destruktif yang dahsyat langsung menguapkan patung kayu itu. Pandai Besi itu menasihatinya untuk berhenti. Namun, Rete masih ingin menguji efek dari penggabungan ketiga kekuatan tersebut. Saat ketiga kekuatan diaktifkan bersamaan, seluruh tubuh Rete memancarkan cahaya kuning yang menyilaukan. Pandai Besi itu mengingatkannya untuk segera berhenti, atau senjatanya tidak akan tahan. Setelah satu serangan, patung kayu itu berubah menjadi bola. Pedang besar itu hancur berkeping-keping. Karena Ki Suci dapat mengembalikan materi ke bentuk aslinya, biasanya tidak bisa diterapkan pada senjata. Pandai Besi itu menyarankan Rete, sebaiknya tidak menggunakan 3 kekuatan sekaligus.
Pandai besi itu bertanya apakah dia ingin membuat beberapa pedang cadangan. Tapi Rete saat ini sangat miskin. Untuk membeli lebih banyak peralatan terbaik, Rete memutuskan untuk kembali ke labirin untuk mencari uang. Namun, begitu keluar, dia bertemu seorang anak laki-laki yang meminta bantuan. Anak laki-laki itu meminta Rete untuk membantunya membunuh penguasa danau. Rete merasa permintaan ini agak aneh. Dia membawa anak laki-laki itu pulang, dan meminta Rollin untuk menganalisisnya. Anak laki-laki itu memberitahu mereka bahwa desanya secara berkala harus mengorbankan seorang gadis kepada penguasa danau. Jika tidak, mereka akan menghadapi bencana besar. Adik perempuannya akan dikorbankan untuk monster itu. Rollin setuju untuk membantu Rete. Rete merasa kali ini dia mungkin tidak perlu bertarung. Menyelamatkan adik perempuannya saja sudah cukup. Namun, setelah bertemu, adik perempuannya mengatakan dia tidak bisa pergi. Karena upacara pengorbanan telah ada sejak zaman dahulu. Jadi dia tidak bisa melanggar tradisi. Dia menyuruh Rete untuk pergi. Tapi Rete mengatakan hanya klien yang dapat membatalkan permintaan. Kakak laki-laki itu memberitahu Rete, apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan adiknya mati. Rete memutuskan untuk mengamati area sekitar danau terlebih dahulu. Dia bertemu sekelompok pedagang di sana. Melihat orang asing datang ke desa, pedagang itu memberitahu Rete bahwa penguasa danau akhir-akhir ini sangat marah. Sebaiknya kau pergi lebih awal. Hari upacara pengorbanan akan segera tiba. Setelah berdandan, Alice dibawa ke perahu kecil. Rete menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia punya cara untuk menghadapi penguasa danau. Kemudian mereka bertiga naik perahu menuju lokasi yang ditandai. Tiba-tiba, kabut tebal muncul di permukaan danau. Air memercik kemana-mana. Seekor gurita raksasa menghalangi jalan mereka. Alice mengira ini adalah penguasa danau. Dia memohon kepada penguasa danau untuk melindungi desa, dan rela menjadi korban. Rete langsung melompat ke permukaan danau. Berkat alat Rollin, dia bisa berjalan di atas air. Rete mengira makhluk ini adalah monster laut. Tapi gurita raksasa itu tiba-tiba menyemburkan bola api berturut-turut. Rete dengan mudah menghancurkan bola api dengan beberapa tebasan pedangnya. Gurita itu berubah menjadi kapal besar. Ternyata semua ini adalah ilusi penyihir. Dan dalang dibalik semua ini adalah pedagang yang ditemui siang tadi. Pedagang itu memerintahkan anak buahnya untuk memanah Red. Red menebas dengan pedangnya, membelah kapal besar itu menjadi dua. Pedagang dan anak buahnya pun ditangkap. Kepala desa bertanya kemana perginya gadis-gadis sebelumnya. Pedagang itu menjawab mereka semua dikurung. Rencananya, mereka akan dijual bersamaan setelah jumlahnya cukup. Misi selesai. Red bersiap untuk pulang. Tiba-tiba, Alice memberinya hadiah. Red. Setelah kembali, Rollin tahu Red merayu wanita lain lagi. Red berkata dengan malu-malu, itu hanya hadiah terima kasih dari seorang gadis kecil. Gadis itu pasti akan segera melupakanku.